Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu Bildad, orang Suah, menjawab, "Bilakah engkau selesai berkata-kata, sadarlah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang mengoyak-ngoyak dirimu sendiri dalam kemarahan. Apakah demi kepentinganmu bumi harus ditelantarkan dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga, terang orang fasik akan padam, dan nyala apinya tidak terus bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan rancangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup perangkap ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Sahabat Alkitab, manusia adalah makhluk yang relasional. Keberadaan kita selalu terkait dengan sesama. Maka dari itu, kita perlu berhikmat untuk membangun dan memelihara relasi. Kadangkala, hambatan dalam berelasi muncul dari kecenderungan kita untuk menilai dan menghakimi sesama tanpa memberi kesempatan untuk mendengar serta menghargai pendapatnya. Inilah yang tercermin dalam seruan Bildad saat ia merespons Ayub. Dalam Ayub pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 10, Bildad, sahabat Ayub, menyerang karakter Ayub dengan keras. Ia menuduh Ayub sebagai orang yang merusak tatanan dan hendak membuat bumi terlantar dan gunung bergeser dari tempatnya. Suatu sindiran bahwa Ayub dianggap ingin menggulingkan tatanan moral dunia dengan mempertanyakan keadilan Tuhan. Bildad menggunakan berbagai metafora tentang jebakan dan kegelapan untuk menggambarkan nasib orang fasik. Ia berkata bahwa terang orang fasik akan dipadamkan, langkah-langkahnya akan menyempit, dan ia akan jatuh ke dalam perangkap yang dipasangnya sendiri. Di mata Bildad, ini adalah hukum moral yang pasti. Kejahatan akan menuntun kepada kehancuran. Bildad begitu yakin akan nasib orang fasik. Ayub disuruhnya untuk berhati-hati agar tidak bernasib seperti orang-orang fasik dengan menjelaskan segala ganjaran yang akan mereka terima. Namun, perenungan yang jujur terhadap teks ini mengajak kita untuk tidak sekedar menerima pandangan Bildad begitu saja. Kitab Ayub secara keseluruhan justru membongkar dan menantang pemahaman timbal balik yang kaku ini. Melihat realita yang ada selama ini, bukankah kita telah dapat menemukan letak kekurangan argumentasi Bildad? Bildad bicara mengenai hukuman lahiriah orang-orang fasik. Padahal nyatanya banyak orang-orang fasik yang justru mengalami beragam kenikmatan duniawi saat ia hidup di dunia. Maka, walau secara retoris dan simbolik ucapan Bildad menggugah, kebenaran mutlak tidak ada padanya. Argumentasi yang cukup membuat kita memicingkan mata ialah saat Bildad menggambarkan kematian dan penderitaan sebagai perangkap yang tersembunyi, seolah-olah hidup adalah ladang jebakan bagi mereka yang tidak berhati-hati. Ia meyakini bahwa kejahatan membawa konsekuensi yang pasti, bahwa orang fasik pada akhirnya akan tertangkap oleh rancangannya sendiri. Di satu sisi, ini mengandung kebijaksanaan, bahwa hidup yang dipenuhi tipu daya dan kebencian memang cenderung menghancurkan pelakunya. Namun, saat kebenaran ini dipaksakan pada orang yang sedang menderita tanpa tahu sebabnya, ia berubah menjadi kekerasan verbal, seperti yang dilakukan Bildad
pada Ayub. Maka, berhati-hatilah saat kita merasa bisa menebak atau merengkuh segala kemungkinan yang ada. Sesungguhnya, kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Sesuatu yang dapat kita lakukan adalah menjalani hidup sebaik-baiknya, seraya mencari kehendak Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk melalui segala penderitaan yang kita alami. Konsekuensi tindakan manusia adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan. Kita sebagai ciptaan yang terbatas harus berhati-hati dalam menilai atau menghakimi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, ampunilah kami di saat hati kami merasa seolah-olah kami bisa merengkuh segala kemungkinan dan menebak masa depan. Ingatkanlah kami bahwa kami hanyalah manusia, rapuh dan terbatas. Ajarkan kami untuk bersandar pada hikmat-Mu, bukan pada pengertian kami sendiri. Dalam segala langkah, tuntun kami dengan kasih dan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.